Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuraini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dialektika Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan kelompok priayi Jawa. Sejak berdirinya sekolah-sekolah yang dikuasai oleh orang-orang Eropa dan cakupan siswa-siswanya hanya tertentu saja, misalnya di kalangan bangsawan dan orang-orang Eropa saja. Kemudian sekolah juga sangat membatasi, serta ada juga sekolah yang membatasi penerimaan muridnya dan perlu biaya yang besar, hingga hasilnya tercapailah seorang Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam suatu aksi mengumpulkan dana beasiswa atau studi fund. Dr. Wahidin dikenal juga dalam masyarakat Jawa dengan sebutan Mas Ngabei Sudirohusodo. Ia mempunyai keyakinan bahwa bangsanya harus berjuang, dan untuk mempersiapkan mereka menghadapi perjuangan, mereka menyebarkan gagasan itu. Dia menghimbau para priayi atau bangsawan tradisional dan kaum terpelajar agar mendukung aksi itu. Dana belajar harus diadakan untuk membantu anak-anak dan pemuda yang cerdas, tetapi tidak dapat melanjutkan studinya karena terhalang oleh biaya yang besar. Sejak 1106, Dr. Wahidin berkeliling Jawa untuk mencari dana tersebut. Di Yogyakarta, ia mendapat dukungan dari kelompok orang-orang terkemuka untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya yang sangat besar pengaruhnya adalah Pangeran Notodirjo dari keluarga Paku Alam, R. Dwijosewojo, Mas Budiarjo, dan lain sebagainya. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Leiden sudah tahun 1900-an yang dinamakan Stovia, ia merupakan salah satu tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Pada tahun 1901, Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi direktur majalah Retno Dewila atau Raknaya Berkilau yang diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu, yang dikhususkan untuk kalangan priayi. Hal ini mencerminkan perhatian seorang priayi terhadap masalah-masalah dan status golongan priayi itu sendiri. Ia juga berusaha memperbaiki masyarakat Jawa yang melalui pendidikan Barat. Namun tidak semua golongan priayi mendukung hal tersebut. Hal ini disebabkan kaum priayi birokrasi atau golongan ningrat atau aristokrasi mengadakan reaksi jika gerakan tersebut mengancam kedudukan kaum aristokrasi yang menginginkan situasi status quo, yaitu keadaan yang dapat menjamin kepentingan mereka. Gerakan kaum terpelajar tersebut akan membawa perubahan dalam struktur sosial, sehingga kaum intelektual akan mengurangi ruang lingkup kekuasaan elit birokrasi. Meskipun kaum intelektual pada masa pergerakan nasional didominasi kaum priayi, namun Budi Utomo dapat membahayakan kedudukan kaum feodal konservatif terkait status sosial. Kaum priayi terbagi menjadi priayi rendah, priayi menengah, dan priayi tinggi, dikenal juga sebagai elit Jawa. Semua ditentukan oleh kedekatan mereka kepada raja. Priayi rendahan sangat menginginkan adanya mobilitas sosial dan politik etis menyediakan hal ini. Hal inilah yang dilihat dari kacamata seorang Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia lalu datang ke salah satu sarang priayi rendah, yaitu di Stovia. Di sana ia memaparkan ide-idenya tentang studi fund atau dana pelajar yang bertujuan untuk membiayai dan memberikan pendidikan Belanda kepada para priayi rendahan agar pikirannya terbuka. Pada masa modern lebih dikenal dengan beasiswa. Ternyata ide Dr. Wahidin Sudirohusodo diterima oleh kalangan pelajar di Stovia dan memutuskan untuk membentuk suatu organisasi pelajar guna membutuhkan pendidikan. Akhirnya pada 20 Mei 1908 Budi Utomo lahir dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.